Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah sekali sebenarnya untuk meraih pahala sedekah ini. Sementara sedekah ini kalau rutin Anda kerjakan, banyak sekali manfaatnya. Ya. Dia bisa memperbanyak harta Anda. Ya. Karena kata Nabi SAW, dalam hadis ya, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Ya. Tapi dia akan bertambah. Kemudian juga dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, Allah memastikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ya, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti dia akan menggantikannya. Misal. Kemudian juga jelas sekali bagaimana hadis-hadis yang akan kita bahas di bab ini, yang akan Anda dengarkan, semuanya menggambarkan sedikit sedekah pun yang penting ikhlas akan mendatangkan respon dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas dalam bentuk rezeki di dunia, Allah juga akan memberikan dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. Dan berapa banyak orang yang terkena penyakit kronis bisa sembuh dengan sedekahnya. Berapa banyak orang yang punya permasalahan berat bisa selesai dengan sedekahnya. Dan itu semua tergabungkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'u ghadabur rabb. Sesungguhnya sedekah bisa meredam murkanya sang pencipta Allah. Jadi hukuman dari Allah akan hilang dengan kita bersedekah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di awal judul kita ini perlu sekali untuk difahami oleh setiap muslim. Perlu sekali untuk difahami oleh setiap muslim kalau sedekah adalah anjuran dalam agama walaupun dia belum mencapai derajat orang-orang kaya. Tapi dia boleh bersedekah dengan apa yang dia miliki. Sebagian salaf mengatakan sedekah itu bisa menghilangkan 70 bab masalah atau musibah dalam kehidupan kita. Dan saya juga sudah pernah membedah, Anda bisa kembali ke playlist YouTube, bedah buku keajaiban sedekah. Dan itu pernah kami jadikan sebagai materi tabligh akbar. Anda bisa dengarkan bagaimana statement para ulama salaf tentang masalah sedekah itu dan bagaimana banyaknya dalil tentang motivasi untuk bersedekah baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga dengan kisah orang-orang yang banyak keluar dari permasalahannya justru karena bersedekah. Baik teman-teman sekalian, itu kurang lebih gambaran tentang judul kita dan saya akan coba masuk membahas hadis pertama dalam bab kita ini. Dan di sini ada, saya lihat hadis 1A sampai 1C. Berarti urutan pertama hadis dalam bab ini ada 3 buah riwayat. Dan urutan pertama hadis ini adalah urutan 856 dari awal belajar. Dengan sanad sahih 1A-nya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbi tayyib, wa la yakbalullahu illa tayyib, fa inna Allah yataqabbaluha biyamini, thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu, hatta takuna mithlal jabal." Hadis ini sahih riwayatkan Bukhari, Muslim, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersedekah seberat 1 biji kurma dari penghasilan yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian dia Allah menumbuhkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya sehingga ia menjadi seperti gunung. Hadits ini teman-teman sekalian akan kita paparkan insya Allah ya, di jabaran panjang lebar atau penjabaran yang lebih panjang lebar insya Allah setelah kita bahas atau membaca hadis nomor 1B dan 1C-nya. 1B-nya dengan sanad sahih dalam satu riwayat dimiliki oleh Ibnu Khuzaimah berbunyi, innal abda idza tasaddaqa min tayyibi taqabbalaha Allahu min wa akhadhaha bi yaminihi farabbaha kama yurabbi ahadukum muhrahu aw fasilahu. Wa inna rajula la yatasaddaqu bil luqma fatarbu fi yadillahi aw qala fi kaffillah hatta takuna mithlal jabali fatasaddaqu. Sesungguhnya jika seorang hamba bersedekah dari hasil yang baik, halal, maka Allah menerimanya darinya. Dia Allah mengambilnya dengan tangan kanannya dan menumbuhkannya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya atau anak untanya. Dan sesungguhnya seorang laki-laki bersedekah dengan 1 suapan, maka ia tumbuh di tangan Allah atau dikatakan di telapak tangan Allah. Sehingga ia menjadi seperti gunung, oleh karena itu bersedekahlah. 1C-nya
sahih di ghairihi. Menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dalam riwayat lain yang sahih dimiliki oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yakbalu sadaqah wa ya'khudhaha biyamini, fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu. Hatta innal luqmata la tasiru mithla Uhud. Sesungguhnya Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian dia Allah menumbuhkannya untuk salah seorang dari kalian sebagaimana salah seorang dari kalian menumbuhkan atau merawat anak kudanya. Sehingga satu suapan saja bisa menjadi seperti Uhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan atau dengan riwayat senada diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dari Sa'id bin Yasar secara mursal tanpa Abu Hurairah. Dari hadis ini kita bisa mengambil banyak sekali faedah dan manfaat tentunya ya. Namun sebelumnya saya akan menambahkan dulu ada di 1C bagi teman-teman yang pegang bukunya itu setelah menjelaskan atau diterjemahkan hadis ada footnote nomor 1. Ada footnote nomor 1 di bawah. Di sini dikatakan Uhud dengan Hamzah dan Ha dibaca dhamma, Gunung Uhud yang terkenal di kota Madinah. Dalam buku asli tertulis pembenaran hal ini dalam kitab Allah. Maksudnya pembenaran tentang Allah akan melipat gandakan ya pahala itu sampai seperti besarnya gunung dan Allah menerima sedekah itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 104. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata 'an ibadi wa ya'khudhu as-shadaqat. Al-ayah. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima sedekah-sedekah. Juga sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 276 yang bunyinya yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Syekh Albani rahimahullah ya, yang menelusuri buku ini mengatakan, saya membuang tambahan ini karena Abbad bin Mansur meriwayatkannya secara sendiri dan karena ia menyelisih riwayat yang sahih yang sebelumnya dan juga riwayat Malik yang mursal berikut. Lain dengan yang ditangkap secara salah atau secara salah dari ucapan penulis. Perhatikanlah, di buku aslinya tercantum begini, dialah yang menerima taubat dari hambanya dan menerima zakat. 3 orang ini ya, tidak tahu apa yang mereka nukil dari An-Naji yang mengingkari Tirmidzi dengan ucapannya. Bagaimana mungkin mensahihkannya sementara padanya terdapat Abbad bin Mansur yang dhaif. Mereka tidak mengetahui ini, lalu mereka mengatakan Hasan. Dan ini ditambah penyelisihan di atas. Jadi maksudnya keterangan footnote nomor 1 ini adalah tambahan dari Syekh Albani untuk menelusuri atau pada saat menelusuri hadis-hadis ini. Intinya teman-teman sekalian kita kembali saja kepada penjelasan 3 buah riwayat hadis tadi. Tadi saya bacakan ini karena memang kita sedang membedah buku ya. Tapi tidak akan fokus membahas masalah footnote-nya. Kita akan bahas 3 buah hadis yang tadi sudah saya bacakan. Kita ambil makna global hadis dulu. Makna umumnya hadis-hadis yang sudah kita baca ini adalah ada janji positif dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau siapapun yang bersedekah walaupun kecil dipastikan Allah akan menerima selama dia ikhlas. Dan tidak cukup sampai di situ. Allah bukan catatkan saja sebagai pahala, tapi Allah akan terus menumbuhkan sedekah itu sampai bahasa Nabi SAW sesuap makanan saja yang diberikan ya, itu sudah cukup untuk menjadi besar seperti gunung Uhud. Dan perumpamaan gunung Uhud ini sering digunakan oleh Nabi SAW untuk menggambarkan besarnya. Untuk menggambarkan besarnya. Ya. Jadi walaupun hanya sesuap nasi, ya, sebutir kurma, ya, sepotong roti yang kita berikan kepada orang, kalau ikhlas karena Allah, maka tidak akan kita terima nilainya seperti yang kita berikan tadi, tapi Allah akan terus menumbuhkannya, menyuburkannya di sisinya, ya, kemudian Allah akan berikan bahkan bisa sesuap, bisa sebesar gunung Uhud. Ada 9 manfaat paling tidak saudaraku seiman yang bisa kita dapatkan dari sedekah. Yang pertama,
sedekah itu akan mensucikan jiwa, akan membuat jiwa ini jadi bersih, jadi baik. Kalau hati keras, banyak malas berbuat ibadah dan malah terbuka pintu maksiat, maka sedekah salah satu pintu utama untuk mensucikan jiwa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka, hai Muhammad, dan dengan zakat atau sedekah itu engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan watu zakihim dan mensucikan jiwa mereka adalah membersihkan dosa-dosa mereka, melapangkan dada-dada mereka, serta membukakan semua pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada Sang Pencipta Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, mengingatkan kepada kita kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Kalau sedekah yang dikeluarkan akan mendatangkan kebahagiaan, dan kalau tidak dikeluarkan justru akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Dalam surah Ibrahim ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Al-ayah. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hai Muhammad yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 254 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah merasa memiliki iman kepada Allah, Allah memanggil kita semua. Belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga, seorang mukmin akan terlindungi pada hari kiamat dengan sedekahnya. Dikatakan dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas atau qala hatta yuhkama bainan nas. Dan hadis ini disebutkan Ibnu Khuzaimah dan dikatakan sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim, yang artinya adalah setiap orang nanti pada hari kiamat akan dilindungi oleh sedekahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang ditunggu untuk mengadili para hamba-hamba, atau kata Nabi SAW, hingga Allah memutuskan di antara manusia. Abul Khair, salah satu perawi hadis ini, setelah membaca dan menghafalnya, maka dia dikatakan oleh para orang di sekitarnya, tidak pernah lewat satu hari pun kecuali dia langsung bersedekah, walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang saja. Juga dalam hadis lain diriwayatkan Bukhari Muslim, sebagaimana disebutkan hadis yang cukup panjang, ada 7 orang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya kalau tangan kiri tidak tahu, bagaimana dengan orang lain? Dia berusaha selalu bersedekah dan mengejar rahmat Allah dari situ. Yang keempat, sedekah akan menjauhkan dari musibah, cobaan, bahkan kematian buruk. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan Tabarani dalam kitab Al-Kabir dengan sanad hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'rufi taqiyu masari as-su' wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabb wa silatur rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik dan kepatuhan kepada Allah akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarahnya Sang Pencipta Allah, dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sadaqata la tudfi'u ghadabur rabb
wa tadfa'u an mitati su'. Ketahuilah bahwasanya sedekah dapat memadamkan amarahnya Sang Pencipta karena sudah melanggar dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Kata Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah, hakikat daripada terhindar dari kematian buruk adalah kematian dalam kondisi bermaksiat. Sementara Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian buruk ialah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, betapa atau berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan pada saat sedang menghadapi sakaratil maut, atau terbunuh pada saat lari dari kancah peperangan, atau apapun yang merupakan penilaian manusia, itu adalah mati yang buruk. Yang kelima, sedekah adalah pelita kehidupan, akan memberikan cahaya pada wajah, pada tubuh, pada perilaku-perilaku, pada rumah tangga, pada usaha, pada interaksi dengan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, au tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, kullu nasi yaghdu fabayu nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Bersuci itu adalah bagian daripada keimanan. Alhamdulillah kalau diucapkan akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Salat itu akan menjadi cahaya kehidupan, sementara sedekah akan menjadi pelita kehidupan. Sabar itu akan menjadi penolong, sedangkan Al-Quran bisa menjadi hujjah terhadapmu atau menjadi penolongmu. Apabila kau meninggalkannya maka dia akan menjadi hukuman bagimu, dan kalau kau mengamalkan isinya maka dia akan menyelamatkanmu. Setiap manusia berusaha untuk menjual dirinya dan menyelamatkannya. Di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dengan kebaikan-kebaikan, dan ada yang menghancurkannya dengan kemaksiatan. Yang keenam, sedekah itu bisa menebus seorang muslim dari hukuman Sang Pencipta Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW menceritakan tentang Nabi Yahya alaihi salam. Beliau pernah berkata kepada umatnya, wa amurukum bis sadaqah fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu al-adu fa awsaqu yadahu ila unukihi wa qaddamuhu liyadribu unuqah faqal ana afdihi minkum bil qalili wal kathir fafada nafsahu minhum. Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah, karena yang demikian itu seperti seseorang yang sedang ditawan oleh musuh dan mereka mengikat erat tangannya ke lehernya dan dihadapkan untuk dipenggal lehernya. Kemudian dia pun berkata kepada orang-orang yang akan memenggalnya, saya menebus diriku dengan seluruh harta yang aku miliki. Akhirnya mereka pun melepaskannya. Nabi SAW telah menyerupakan seorang pemberi sedekah seperti tawanan, lalu sedekah hadir untuk membebaskan dia. Yang ketujuh, Allah akan mengembalikan apa yang dikeluarkan. Sedikit dikeluarkan maka Allah akan berikan besar. Mengeluarkan satu kali sedekah apapun sifatnya, maka pada saat itu minimal balasan Allah 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Allah menyebutkan dalam surat Saba ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Tapi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka bernafkahlah di jalan Allah, pasti Allah akan menggantikan, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi, ya ibna Adam unfik alaik, wahai anak Adam, keluarkan dulu di jalanku, maka aku akan berinfak kepadamu. Juga dalam hadis yang lain, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah suatu hari lewat kecuali Allah menurunkan malaikat dua orang
Yang satu berkata, ya Allah, berilah ganti rezeki yang luas bagi orang yang berinfak. Dan yang satu lagi mengatakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan dan kesempitan hidup bagi orang yang kikir. Yang kedelapan, pahala sedekah tidak pernah terputus dan akan terus dipanen oleh orangnya walaupun dia sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus segala sumber pahalanya kecuali dari 3, sedekah jariyah. Berapa banyak teman-teman sekalian celengan masjid yang lewat depan kita yang sudah jelas-jelas dipakai untuk aktivitas kebaikan, tapi kita sia-siakan, bahkan kita berusaha untuk mencari uang yang paling kecil, padahal itu akan menjadi amal jariah buat kita. Mungkin untuk pembangunan, tempat kamar mandi, atau mungkin biaya untuk kegiatan-kegiatan agama. Berapa banyak yang kita bisa dapatkan, tapi orang sering melewatkan kotak amal tanpa memberikan sedekah. Berapa banyak orang miskin yang sudah minta depan matanya, maka syaitan membisikkan sambil mengatakan orang itu masih kuat, mungkin anak pinjaman atau apalah bahasa syaitan, dan dia masih bisa bernegosiasi dengan syaitan sehingga buku amalnya kosong dari sedekah pada hari itu. Padahal jelas-jelas itu akan menjadi penyebab bergulirnya pahala setelah dia meninggal. Atau ilmu yang bermanfaat, kata Nabi SAW, atau anak saleh yang mendoakan dia. Dan yang terakhir, saudaraku seiman, yang ke-9 adalah sedekah akan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Ketahuilah sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah.